Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Amma ba'du, yang kami muliakan dan kami hormati Bapak dosen Muaddin MPD, yang mana beliau selaku dosen pengampu kami pada matkul manajemen pesantren. Pada kesempatan kali ini saya izin untuk mengerjakan UAS melalui video dan yang akan diupload di media YouTube channel MPI ONE, MPI One. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Pondok Pesantren Syekhona Khalil Balikpapan. Jadi Pondok Pesantren Syekhona Khalil Balikpapan ini adalah salah satu pondok pesantren Asy'ariyah yang terletak di Jalan Mula Warman nomor 59 RT 10 Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, dan tentunya Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Pesantren ini itu dikelola oleh keturunan Syekhona Khalil Bangkalan dan menjadi bagian dari jaringan Pondok Pesantren Syekhona Khalil Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Jadi Pondok Pesantren Syekhona Khalil Balikpapan ini mulai berdiri dari tahun 1990 setelah kepulangan Kiai Haji Muhammad Ali Khalil dalam menjalani ilmu atau mendalami ilmu agama Islam. Pada mulanya langkah awal perjuangan Kiai Haji Muhammad Ali Khalil di dalam menyebarkan dakwah dan ajaran agama dimulai dengan mendirikan masjid di Samarinda di Provinsi Kalimantan Timur. Namun dalam perkembangannya beliau pindah ke Kota Balikpapan. Beliau membangun masjid dan lembaga pendidikan pondok pesantren modern di lahan seluas sekitar 5 hektar. Dan pesantren tersebut diberi nama Pondok Pesantren Syekhona Khalil, sedangkan masjid yang berada di dalam kawasan pesantren tersebut disebut Masjid Al-Haramain. Semuanya berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Syekhona Khalil. Jadi nama Syekhona Khalil ini itu diadopsi dari nama Islam, nama tokoh Islam yang cukup terkenal, yang berjiwa mandiri dan tinggi nilai keimanan dan ketakwaannya beliau, yaitu Syekhona Khalil Bangkalan. Mungkin sebagian dari kita sudah mengenal beliau, yaitu Syekhona Khalil Bangkalan, yang tidak lain adalah leluhur dari Kiai Haji Ali Khalil sendiri. Dan seiring perkembangan jaringan Pondok Pesantren Syekhona Khalil Balikpapan menyebar di seluruh Kalimantan Timur. Jadi ada beberapa cabang dan juga ada cabang juga di daerah Samarinda, termasuk Penajam Pasir Utara dan lain sebagainya. Jadi mungkin ini ada beberapa yang bisa saya sampaikan, termasuk profil beliau. Jadi Syekhona Khalil Kiai Haji Muhammad Ali Khalil ini lahir 8 Agustus pada tahun 1967 dan berasal dari Bangkalan, Madura. Ia pernah menimba ilmu di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo dan kemudian melanjutkan ke Mekah, Arab Saudi pada tahun 1989. Selain tokoh pesantren, Kiai Haji Muhammad Ali Khalil juga tokoh bagi masyarakat Madura di Balikpapan, khususnya yang tergabung dalam Badan Koordinasi Masyarakat Madura atau singkatannya disebut Basmara, dan komunitas Madura lainnya di Kalimantan Timur. Beliau juga tokoh Harismatik Nahdlatul Ulama di Balikpapan. Dan dalam pendidikan formal yang ada di Pondok Pesantren Syekhona Khalil itu diantaranya itu ada TK Islam Syekhona Khalil Balikpapan, ada MI Madrasah Ibtidaiyah Syekhona Khalil Balikpapan, yang ketiga SMP Syekhona Khalil Balikpapan,
SMA Syekhona Khalil Balikpapan, SMK Syekhona Khalil Balikpapan, dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Balikpapan Stitba. Yang pada kesempatan yang cukup baik pada saat itu, yaitu MPI 1 sempat berkunjung ke sana, yang alhamdulillahnya terrealisasikan, dan sempat berbincang-bincang juga dengan mudabbir pada kesempatan kali itu, atau pengurus yang ada di Pondok Pesantren Syekhona Khalil. Dan pendidikan non formal yang ada di Syekhona Khalil itu ada madrasah diniyah, sholatiyah, dan kedua itu metode baca kitab kuning Al-Miftah, dan yang terakhir itu kajian kitab kuning. Jadi madrasah diniyah ini dilaksanakan ketika pendidikan formalnya itu telah dilaksanakan dari pagi hingga zuhur, dan setelah zuhur itu telah dilaksanakan pendidikan non formal seperti madrasah diniyah sholatiyah itu, seperti pembelajaran fikih, pembelajaran tajwid, pembelajaran akhlak, dan masih banyak yang lainnya. Dan kajian kitab kuning ini biasanya dilaksanakan ba'da asar atau setelah subuh biasanya. Tapi karena saya juga termasuk alumni dari Pondok Pesantren Syekhona Khalil, saya masih mendapatkan kajian kitab kuning itu setelah ba'da asar, dan itu dilanjutkan sampai menjelang maghrib, dan begitu seterusnya. Dan berbicara tentang fasilitas penunjang di pondok pesantren tersebut, itu ada masjid, mushola, gedung sekolah seperti TK, MI, SMP, SMA, SMK, dan Stitba. Ada laboratorium komputer, ada sarana olahraga, perpustakaan, lahan praktikum yang dilakukan di SMK, mungkin teman-teman sudah tahu, dan toko atau kantin itu ada di SMP, ada di MI juga, dan lain sebagainya. Dan program ekstrakurikulernya itu meliputi marching band, pramuka, maulid habsyi, pencak silat, pagar nusa, kaligrafi, tilawah, pidato 3 bahasa seperti Indonesia, Inggris, Arab, dan hasta karya, dan lainnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari sedikit cuplikan sejarah dan juga mengenai pendidikan formal maupun non formal yang ada di Pondok Pesantren Syekhona Khalil. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.